perkenalkan, saya Bidan Ajeng, bidan bertugas pada si pagi hari ini, baik ya Bu ya. Baik, ini dengan Ibu siapa Bu? Ibu Siti. Oke. Ini mau periksa ibunya atau adiknya? Adiknya Bu. Adiknya namanya siapa Bu? Alvin. Alvin ya. Umurnya 14 bulan. Jenis kelaminnya Perempuan. ya. Nah, apa namanya? Ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, di selangkangannya itu muncul peradangan merah-merah gitu. Bu, sebelumnya saya cuci tangan dulu ya. Jadi saya di sini akan menjelaskan kepada Ibu dan Bapak tentang diapteras dan oral tas ya Bu ya. Jadi diapteras atau ruang popok adalah peradangan kulit yang terjadi pada area popok. Hampir sebagian besar bayi pernah mengalami masalah tersebut ya Bu. Pada umumnya dialami bayi berusia 4 sampai 15 bulan gitu. Nah, penyebab diapteras ini karena kebersihan yang tidak terjaga, kemudian sering buang air kecil, bayi yang sedang mengkonsumsi antibiotik atau antibiotik dari air susu ibunya gitu. Untuk tanda-tandanya yaitu kemerahan pada area kulit yang terkena popok. Nah Ibu kan tadi kemerahan tuh dalam popoknya. Nah, biasanya pantat, genitalia hingga selangkangannya seperti itu. Untuk penata laksanaannya, Ibu nanti lebih sering mengganti popoknya kalau habis buang air kecil atau buang air besarnya. Kemudian hindari penggunaan tisu basah karena dapat menambah iritasinya. Jadi nggak boleh dikeringin pakai tisu basah ya Bu. Kemudian gunakan air bersih untuk membersihkan area popok. Kemudian setelah itu menggantikan popok, langsung dibilas tanpa perlu digosok-gosok seperti itu. Keringkan dengan menepuk kulitnya saja ya Bu. Tidak boleh digosok-gosok, nanti makin iritasi ya. Kemudian hindari penggunaan popok yang terlalu kencang, jadi jangan terlalu kencang ya. Kalau bisa dikendorkan biar ada udara yang masuk. Tidak disarankan menggunakan baby oil. Jadi kalau iritasi nggak boleh diolesi pakai baby oil, nanti makin memperparah keadaan tuamnya ya Bu ya. Untuk pencegahannya, pilihlah jenis popok dari bahan kain yang menyerap keringat. Sering mengganti popok bila basah dan menjaga kebersihan sekitar popoknya. Kemudian jika ada keluhan langsung datang ke tenaga kesehatan. Nah ini udah benar, udah datang ke tenaga kesehatan ya. Nah selanjutnya ada oral thrush ya Bu ya. Nah oral thrush ini adalah kandidiasis selaput lendir mulut, biasanya mukosa dan lidah, dan kadang-kadang palatum, gusit, serta lantai mulut. Nah gejalanya itu tampak bercak di putihan pada mulut. Kemudian bayi kadang-kadang menolak untuk minum atau untuk menyusu. Mukosa mulutnya mengelupas. Kemudian ada lesi multiple atau luka-lukanya banyak di dalam mulut tadi. Kemudian jika terjadi kronis, dia akan berbentuk berbenjol kecil gitu Bu ya. Nah tak mau makan atau tak mau makan terus dia muntah ya Bu ya. Kemudian dia gelisah, nangis terus, rewel. Dia terus mengeluarkan air liurnya. Jadi kayak biasanya nggak pernah ngeluarin air liur, kok ini banyak bener air liurnya gitu. Upaya agar oral thrush tidak terjadi pada bayi yaitu mencuci bersih botol dan dot susu ya Bu ya. Setelah itu diseduh dengan air mendidih atau direbus hingga mendidih. Jika botol tahan rebus sebelum dipakai. Nah, bayi lebih baik jangan diberikan dot, kempong, atau karena selain dapat menyebabkan oral thrush juga dapat mempengaruhi bentuk rahang. Jadi nggak usah dikasih empong gitu ya Bu, boleh ya. Jika bayi menetes atau menyusu ibunya, untuk menghindari oral thrush sebelum menyusu sebaiknya puting susu ibu dibersihkan terlebih dahulu. Jadi nanti kalau ibu mau menyusui dibersihkan itu pakai air hangat ya Bu ya. Nah hendaknya selalu menjaga kebersihan ibunya ya, harus rajin mandi ya. Nah adanya sisa susu dalam mulut bayi setelah minum juga dapat menjadi penyebab terjadinya oral thrush.
Jadi nanti kalau habis menyusu bisa tuh lidahnya dibersihin pakai kain bersih, masukin ke air hangat terus ibu bersihin pelan-pelan biar tidak menumpuk menjadi oral thrush seperti itu ya Bu. Untuk cara merawat oral thrush pada bayi yaitu dengan cara mencuci tangan, membersihkan lebih dulu dengan jari yang dibungkus kain bersih yang telah dibasahi dengan larutan garam. Bisa jelasin tadi, nanti dibersihin pelan-pelan. Kemudian mengolesi mulut dengan gentian violet 0,25% atau 1 mili suspensiasi nystatin ya Bu. Membuang kain sehabis makan, membuang kain sehabis dipakai. Kemudian nanti kalau bertambah parah seperti mukosa kelihatan putih bertambah dan bertambah merah, untuk segera konsultasi ke dokter. Seperti itu ya Bu ya. Sudah paham Bu? Apakah ada yang mau ditanyakan? Udah cukup Bu. Cukup ya. Terima kasih Bu.